timur Indonesia, di tempat matahari terbit lebih awal menyapa negeri, terbentang sebuah tanah kepulauan yang kaya akan keindahan, kehidupan, dan harapan. Inilah Kabupaten Maluku Tenggara. Terletak di bagian tenggara Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara berdiri kokoh sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ibu kota di Langgur, Kecamatan Kei Kecil, wilayah ini menjadi pusat denyut pemerintahan, pelayanan publik, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dikelilingi oleh birunya Laut Banda di utara dan timur, serta luasnya Laut Arafura di selatan dan barat, Maluku Tenggara hadir sebagai daerah kepulauan yang strategis, di mana daratan dan lautan berpadu menjadi kekuatan utama pembangunan. Dengan luas wilayah 1031,81 km persegi, terbagi dalam 11 kecamatan, 192 desa, dan 1 kelurahan yang tersebar di Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar, Maluku Tenggara adalah rumah bagi 129.235 jiwa masyarakat yang hidup dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Keberagaman itu dirajut dalam satu nilai luhur, Ain ni Ain, saling mengasihi, saling menjaga, dan hidup sebagai saudara. Nilai inilah yang menjadi fondasi harmoni sosial dan kekuatan kebersamaan masyarakat Maluku Tenggara. Alam Maluku Tenggara adalah anugerah. Dari daratan hingga lautan, potensi sumber daya alam menjadi penopang utama perekonomian daerah. Di sektor perkebunan dan kehutanan, masyarakat mengelola hasil bumi secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Di lautan, kehidupan berdenyut lebih kuat. Perairan Maluku Tenggara yang luas dan kaya menjadi lumbung perikanan yang menjanjikan. Wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Maluku Tenggara berada dalam cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 Laut Banda, 715 Laut Seram, dan 718 Laut Arafura dan Laut Timur bagian timur. Namun secara geografis, wilayah perairan Maluku Tenggara berada di Laut Banda sehingga masuk wilayah pengelolaan perikanan 714 yang merupakan salah satu perairan paling kaya di Indonesia. Wilayah pengelolaan perikanan 714 dikenal sebagai salah satu lumbung ikan nasional. Disinilah tuna, cakalang, dan tongkol bermigrasi. Di kedalaman lautnya hidup kakap, kerapu, dan beragam sumber daya bernilai tinggi. Data dari berbagai kajian dan keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa total potensi perikanan di wilayah pengelolaan perikanan 714 mencapai sekitar 788.939 ton per tahun. Ini termasuk berbagai kelompok sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan nelayan dan industri perikanan nasional. Secara khusus, produksi perikanan tangkap laut Kabupaten Maluku Tenggara mencapai 97.649,21 ton, sedangkan produksi perikanan budidaya tercatat sebesar 46.796,35 ton.
Pengembangan rumput laut seluas 8.662,23 hektar terus didorong sebagai komoditas unggulan yang memberdayakan masyarakat pesisir dan meningkatkan nilai tambah ekonomi. Luas lahan pengembangan rumput laut yang telah dimanfaatkan tercatat 1.380,62 hektar, sedangkan yang belum dimanfaatkan sebesar 7.281,61 hektar. Dari ladang dan kebun, ketahanan pangan dibangun. Kelapa, pisang, kopi, pala, kakao, hingga berbagai komoditas pangan lokal tumbuh dan menjadi sumber penghidupan masyarakat dalam sektor perkebunan seluas 23.135 hektar. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara secara berkelanjutan melaksanakan berbagai program penguatan ketahanan pangan guna menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan produksi lokal. Produksi tanaman pangan meliputi ubi kayu seluas 5.736 hektar, ketela rambat 1.376 hektar, talas 160 hektar, umbi-ubian lainnya 768 hektar, padi ladang 35 hektar, serta jagung 620 hektar. Sektor peternakan turut melengkapi, menopang ekonomi dan ketahanan pangan daerah melalui produksi daging jenis ternak sapi potong yang tercatat 16 ton, kambing 21,98 ton, dan babi 26,61 ton. Kabupaten Maluku Tenggara juga dianugerahi potensi pariwisata yang sangat beragam. Garis pantai yang panjang dengan panorama alam yang memukau, serta hamparan pasir putih terhalus di dunia, menjadi daya tarik utama sektor pariwisata daerah. Tercatat terdapat 44 lokasi wisata pantai dan mangrove, 19 objek wisata sejarah dan budaya, 11 destinasi wisata religi, serta 16 objek wisata pemandian dan air terjun. Sejumlah destinasi unggulan terus menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara dan membuka peluang pengembangan investasi pariwisata yang berkelanjutan. Keindahan Maluku Tenggara tak hanya hidup dalam angka, tetapi terpancar nyata dari bentang alamnya. Garis pantai yang panjang, laut yang jernih, dan hamparan pasir putih terhalus di dunia menjadikan Maluku Tenggara surga wisata bahari. Identitas daerah terus diperkuat melalui agenda budaya, seperti Festival Pesona Metikei yang merayakan fenomena alam laut surut sekaligus kekayaan seni dan tradisi lokal. Serta Hari Nen Ditsakmas sebagai penghormatan pada sejarah dan kearifan adat leluhur. Pembangunan Maluku Tenggara tidak hanya bertumpu pada alam, tetapi juga pada manusia. Pemerintah daerah memberikan perhatian serius pada pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan, membiayai pendidikan, dan membangun sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing.
Dengan kekayaan alam yang melimpah, budaya yang hidup, serta semangat persatuan yang kokoh, Kabupaten Maluku Tenggara melangkah mantap menuju masa depan. Membangun secara berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari timur Indonesia, Maluku Tenggara hadir, memberi arti, memberi harapan, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.